Nah, jadi seperti ini ya. Nah, saya ambil nih salah satu contoh berita yang ada di koran ya, di salah satu koran. Tepatnya itu adalah koran Pikiran Rakyat ya, seperti ini tuh Pikiran Rakyat tuh. Tapi edisinya udah lama nih, coba lihat. Edisinya Rabu 23 Desember 2020. Nah, sebelumnya saya itu sudah periksa ya dari contoh berita dari salah satu yang ada di koran ini, dan saya coba analisis dan buktikan ya, analisis dan saya buktikan mengenai contoh berita yang mengenai contoh beritanya, dan saya terapkan kepada apa namanya struktur berita pola piramida terbalik, dan ternyata pembuktiannya benar-benar benar. Coba kita lihat. Nah, yang ini disebut dengan Jawa Barat siapkan 65.000 tes antigen. Nah, seperti itu. Nah, yang ini disebut dengan judul berita ya, judul berita. Nah, Jawa Barat siapkan 65.000 tes antigen. Nah, ini disebut dengan judul berita. Dan yang kedua di dalam struktur berita pola piramida terbalik tadi yaitu apa namanya tadi, kepala berita atau teras berita ya, kepala berita atau teras berita, kepala berita atau teras berita, kepala berita atau kepala berita atau teras berita, kepala berita atau teras berita nih. Aduh, saya ini pegang ini pegel. Nih, pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyiapkan 65.000 unit rapid test, dan sampai sini rapid test antigen untuk para pelaku perjalanan dan pelaku wisata yang melakukan perjalanan darat ke Jawa Barat pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2021. Pengetesan tersebut akan dilaksanakan selama 4 hari di 8 rest area di Jawa Barat. Di Jabar ya, Jawa Barat ya. Hal itu mengemukakan dalam rapat evaluasi COVID-19 di Mapolda Jawa Barat Kota Bandung Selasa 22 bulan 12 2020, berarti 12 itu bulan Desember ya. Nah, seperti itu. Nah, saya sudah periksa sebelumnya bahwa dari sini sampai sini ini termasuk ke dalam kepala berita atau teras berita atau lead ya, seperti itu, yang merupakan bagian dari inti berita yang akan disampaikan ya. Dan di dalam inti berita ini terdapat penggunaan unsur 4W dan unsur 4W ya. Jadi kita coba buktikan. Saya sudah buktikan sebenarnya nih. Coba. Jadi yang pertama itu unsur what, apa ya. Nah, what itu apa yang terjadi ya, apa yang terjadi mengenai apa, tentang apa nih. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyiapkan 65.000 unit rapid test antigen. Nah, ini termasuk ke dalam unsur apa pada kepala berita atau teras berita pada lead ya, seperti atau lead ya, seperti itu. Ini termasuk ke dalam unsur apa. Nah, yang seterusnya tadi unsur yang kedua itu wu itu siapa. Jadi siapa saja nih yang terlibat pada peristiwa atau kejadian tersebut itu yang terjadi. Nah, pada penulisan wu atau siapa ini tidak semuanya disebutkan ya, hanya sebagian saja karena termasuk ke dalam kepala berita dari intinya saja, seperti itu. Tidak semuanya disebutkan. Nah, ini coba ini lihat, itu siapa? Untuk para pelaku perjalanan dan pelaku wisata yang melakukan perjalanan darat ke Jawa Barat pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2021. Nah, ini termasuk ke dalam unsur siapa? Siapa saja yang terlibat pada peristiwa atau kejadian tersebut itu yang terjadi. Kan ini ke dalam termasuknya kan terdalam kepala berita atau teras berita atau lead, hanya intinya saja, hanya seperti itu, tidak semuanya disebutkan ya, seperti itu. Nah itu untuk unsur W yang kedua, siapa. Coba kita unsur yang ketiga tadi adalah where ya, where itu di mana. Nah, saya udah coret-coret sebelumnya, udah tuliskan nih bagian mana ini termasuk where. Nah, where itu di mana nih? Ini di Mapolda Jawa Barat Kota Bandung. Nah, seperti itunya. Jadi di Mapolda Jawa Barat Kota Bandung. Nah, seperti itu. Di Mapolda Jawa Barat Kota Bandung. Nih, gemetar tangan saya nih. Pegal, coba bentar. Nah, tadi where ya, di mana. Nah, untuk yang seterusnya tadi kan
baru 3W ya. Berarti kan tadi 4W ya, 4W. Nah, W yang seterusnya itu udah when ya. Tadi itu kan when. When itu kapan? Itu berkaitan dengan kapan peristiwa atau kejadian tersebut itu terjadi. Nah, Selasa, lihat. Selasa 22 bulan 12 Desember ya, Desember 2020. Nah, jadi seperti itu salah satu contoh kepala berita ya, kepala berita atau teras berita atau lead nih ya, yang saya ambil di salah satu berita yang ada di pikiran salah satu berita yang ada di korannya itu adalah Pikiran Rakyat. Jadi salah satu contohnya seperti itu untuk kepala berita atau teras berita atau lead. Nah, seperti itu, jelas ya. Nah, lanjut, berarti tadi itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga merupakan bagian apa tadi? Bagian isi berita atau tubuh berita atau body ya, seperti itu. Atau body. Nah, jadi bagian ini. Nah, jadi tadi itu merupakan ya bagian ya. Jadi isi berita atau apa namanya, tubuh berita atau body itu. Jadi isinya itu merupakan rincian penjelasan yang tadi itu, yang rincian penjelasan dari kepala berita atau teras berita, dari kepala berita atau teras berita atau lead tadi, rincian penjelasan, dan di dalamnya itu berisi penjelasan dari penggunaan unsur why dan how. Nah, tadi saya kan sudah sebutkan ya, kita coba nih. Nah, ini termasuk ke dalam bagian isi berita atau tubuh berita. Nih, bagian sini atau body. Nah, sampai sini, sampai ujar Daud. Nah, sampai sini. Dari sini ketua sampai ujar Daud. Mohon maaf ya kalau semuanya ini gak kelihatan. Yang penting kalian itu tetap menyimak di di suaranya ya, tetap menyimak suaranya biar jelas. Ini merupakan salah satu contoh berita, yang ini menggunakan struktur berita pola piramida terbalik, dan ternyata itu benar ya, seperti itu. Saya ambil salah satu contoh yang ada di berita yang ada di koran. Nah, seperti itu. Nah, yang ini Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Jabar Daud Ahmad mengatakan 65.000 unit rapid test antigen tersebut sudah tersedia yang diantaranya berasal dari 40.000 distribusi BNPB dan 25.000 dari pengadaan belanja tak terduga dalam kurung BTT singkatannya, belanja tak terduga Jawa Barat. Nah, seperti itu. Untuk kapan dan di mana titiknya masih kami simpan, dikhawatirkan pelaku perjalanan menghindar. Yang pasti stok rapid test antigen ada, ujar Daud. Nah, sampai sini, dari sini termasuk ke dalam isi berita atau ke dalam teras berita. Oh, sorry, maaf. Berarti dari sini sampai sini nih. Dari sini sampai sini. Saya gak kelihatan nih. Soalnya saya ini kan tadi rinciannya ya. Ini ke bawah ini bagian prosesnya nih. Prosesnya berserta penyebabnya dari unsur penggunaan unsur why, mengapa, sampai dengan unsur how. Nah, seperti ini. Jadi sampai sini nih. Sampai sini nih. Why dan mengapa. Nah, dari sini sampai sini. Coba kita buktikan ya. Jadi ketua harian, nah kan ini menurut rincian-rinciannya itu yang tadi, yang dari atas tadi, dari rincian lanjutan dari penjelasan dari kepala berita atau teras berita atau lead. Nah, apakah benar ada rinciannya juga ada unsur penggunaan unsur why dan how-nya, seperti rincian lanjutannya dari tadi. Nah, ini jelas. Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Jabar Daud, kan tadi gak ada tuh di atas tuh. Unsur wu-nya siapanya. Kan penjelasan lanjutan. Nah, bersiapa saja. Nah, ini juga termasuk Jabar Daud. Nah, Ahmad mengatakan 65.000 unit tes rapid test antigen tersebut sudah tersedia. Tuh, ini penjabaran lanjutan. Tersedia yang diantaranya berasal dari 40.000 distribusi BNPB dan 25.000 dari pengadaan belanja tak terduga BTT Jabar, belanja tak terduga BTT Jabar. Nah, kita coba temukan unsur why-nya, mengapanya. Nah, coba nih.
Untuk kapan dan di mana titiknya masih kami simpan. Dikhawatirkan pelaku perjalanan menghindar. Yang pasti stok rapid test antigen ada, ujar Daud. Jadi mengapa penyebabnya, mengapa peristiwa atau kejadian tersebut itu terjadi? Nah seperti itu. Nah karena dikhawatirkan pelaku perjalanan menghindar. Nah seperti itu kan ada ya. Nah seperti itu. Jelas kan, ini salah satu contohnya seperti itu. Berita ya, salah satu contoh berita yang menggunakan unsur berita pola piramida terbalik dan ternyata ini terbukti benar. Kita coba mana lagi tadi ya, ujar Daud. Nah sementara itu selain mengecek protokol kesehatan, pengetesan pun ini masih dalam keadaan isi berita, dalam keadaan isi berita atau tubuh berita atau body, masih dalam keadaan body. Nah kita rincikan saja seperti itu biar kalian jelas. Nah sementara itu selain mengecek protokol kesehatan, pengetesan pun akan dilakukan kepada pengelola industri wisata, kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Disparbud, ya singkatannya Disparbud, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat. Dedi Taufik tuh mengatakan upaya lain yang akan dilakukan adalah menyiapkan sekitar 2.000 alat tes COVID-19 yang akan disebar dan digunakan kepada para pengelola industri wisata. Nah seperti itu. Selain pembuatan wisatanya nyaman, hal ini pun mencegah terjadinya klaster baru sehingga pemulihan ekonomi tetap bisa berdampingan dengan pemulihan kesehatan. Beberapa bulan lalu kita sudah mengadakan rapid dan swab. Jadi di liburan panjang kemarin untuk para pengunjung wisata yang datang ke Jawa Barat ada 26.700 orang. Sekarang kita siapkan 20.000 untuk swab, kita coba untuk ke pelaku industrinya, kata Dedi yang dihubungi terpisah. Nah ini termasuk ke dalam isi berita. Nah isi berita dari sini sampai dari sini tadi kan awal ketua harian nih, ketua harian dari sini sampai dengan dihubungi terpisah nih sampai sini. Dari ketua harian tadi di sini ketua harian dari sini sampai ketua harian sampai dengan dihubungi terpisah sampai sini termasuk dalam isi berita. Nah, jadi mana nih bagian proses how-nya bagaimana prosesnya kan tadi. Jadi how itu kan bagaimana itu berkait, yaitu merupakan bagian yang berisi mengenai proses terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi beserta termasuk akibat yang ditimbulkan dari peristiwa atau kejadian tersebut yang terjadi. Jadi seperti itu kan ada ini. Ada nih tuh. Udah saya merah-merahin ini ada. Ini dan bagian prosesnya beserta akibat yang ditimbulkannya tuh. Selain mengecek protokol kesehatan, pengetesan pun akan dilaksanakan Kepala Pengelola Industri Wisata, Kepala Dinas Pariwisata Jawa Barat. Jadi Taufik mengatakan upaya lain tuh. Kan ini beserta upaya lain tuh. Prosesnya upaya lain. Akan dilakukan adalah penyiapan sekitar 20.000 alat tes COVID-19 yang akan disebar dan digunakan kepada para pengelola industri wisata. Selain membuat wisatawan nyaman, nah hingga akibat yang ditimbulkan setelah terjadinya proses ini yang akan dilakukan. Nah, selain membuat wisatawan nyaman, hal ini pun mencegah terjadinya klaster baru sehingga pemulihan ekonomi tetap bisa berdampingan dengan pemulihan kesehatan dan seterusnya sampai sini. Nah, sekarang untuk yang terakhir, nah itu merupakan salah satu contohnya ya seperti itu. Nah untuk salah satu contohnya yang di bagian isi berita atau tubuh berita atau body. Nah seperti itu. Nah kita lanjutkan untuk yang terakhir. Yang terakhir itu tadi adalah kaki berita ya, ekor berita. Mohon maaf, yang terakhir adalah ekor berita atau kaki berita, sama saja ya, ekor berita atau kaki berita atau leg atau tail. Nah, seperti itu. Merupakan bagian yang berisi mengenai ya bagian penutup berita, bagian kesimpulan berita, bagian akhir berita, dan berisi penegasan ya dari berita yang telah disampaikan. Dan di dalamnya itu ditambahkan dengan penulisan ditambahkan dengan penulisan narasumber berita. Di akhir berita itu ditambahkan dengan penulisan narasumber berita atau ditambahkan dengan sumber berita atau ditambahkan dengan keduanya, gabungan dari keduanya antara narasumber berita berserta dengan sumber berita. Nah, kita coba. Nah, lihat. Ditegaskan Dedi, ini merupakan bagian dari akhir berita nih, sampai dari sini ditegaskan ya. Nah, dari sini mohon maaf tadi gak kelihatan ya, tangan saya ini agak kebekelan. Gue kurang fokus ya. Nah, ini sorry, maaf. Ditegaskan Dedi ya seperti itu sampai dengan
diri. Nah, diri kan. Nah, jadi ini itu termasuk ke dalam bagian ekor berita atau kaki berita atau leg atau tail ya seperti itu. Nah, ditegaskan Dedi. Nah, kan ada berisi penegasan ini merupakan bagian akhir berita nih. Bagian akhir berita atau bagian penutup berita atau bagian kesimpulan berita ya seperti itu. Nah, tapi ada ini ditegaskan coba. Ditegaskan Dedi, berisi penegasan benar kan? Upaya tersebut supaya meyakinkan bahwa di Jawa Barat persoalan protokol kesehatan itu mutlak. Kita tidak ingin ada klaster baru di tempat wisata itu kan strategi kita, ujarnya. Nah, kan itu berisi berisi penutup juga, terus kesimpulan juga, penegasan juga. Seperti itu dari berita yang telah disampaikan seperti itu. Nah, berdasarkan evaluasi libur panjang cuti pada akhir Oktober lalu, wisatawan banyak yang berdatangan ke destinasi wisata Jawa Barat meski ada imbauan untuk menahan diri. Nah, ini termasuk ke dalam bagian sini. Sampai sini merupakan bagian ekor berita atau kaki berita atau leg atau tail. Tadi penjelasannya saya sudah jelaskan ya, merupakan bagian dari bagian akhir berita atau bagian penutup berita atau bagian kesimpulan berita, bagian akhir berita atau bagian penutup kesimpulan berita atau bagian penutup berita, dan berisi penegasan ya. Berisi penegasan juga ditambah berisi penegasan dari berita yang telah disampaikan, dan juga ditambahkan dengan narasumber berita atau ditambahkan dengan sumber berita atau ditambahkan dengan gabungan dari keduanya antara narasumber berita dengan sumber berita seperti itu. Nah, yang di sini ini saya kasih contoh salah satu contohnya yang ada di berita di sini, Nopianti Nuruliah. Nah, seperti ini. Ini merupakan yang disebut dengan narasumber berita. Nah, seperti yang dalam kurung ini. Dan di sininya ada tanda bintang ya. Tanda bintang. Pokoknya yang ini Nopianti Nuruliah merupakan tanda bintang 3 ini. Pokoknya yang ini Nopianti Nuruliah merupakan narasumber berita. Yang terpentingnya itu. Poin pentingnya. Nah, kita buktikan di salah satu berita yang ada di Tribun Jabar. Kita coba saya ambil lagi salah satu contohnya biar kalian paham tuh. Narasumber berita ini salah satu narasumber berita ya. Dan ada pun yang seperti ini nih, penulisan dari narasumber beritanya tuh. Kita coba biar kalian percaya coba. Ini saya ambil dari mana tadi? Tribun Jabar ya, seperti itu. Dan ternyata ini akurat. Nah, coba lihat. Nah, penulisannya. Nah, yang akhir ini kelihatan, fokus gak? Yang akhir ini merupakan Taperi Amiril M, merupakan narasumber berita. Tapi di sini tidak ada bintang-bintangnya, tidak sama seperti ini. Yang di pikiran rakyat. Yang jelas, yang terpenting poinnya adalah itu ya, seperti itu. Nah, lihat. Ini saya ambil salah satu contoh saja ya dari penulisan narasumber berita yang ada di koran seperti itu. Yang jelas yang penting ada narasumber berita atau narasumber berita atau sumber berita atau gabungan dari keduanya, itu terserah ya seperti itu. Yang jelas ini salah satu penulisannya seperti itu dari narasumber berita. Ini juga sama narasumber berita. Nah, narasumber berita tapi yang ini ada bintang-bintangnya di akhir. Yang jelas ini yang dinamakan dengan narasumber berita seperti itu. Nah, tadi kan saya sudah bilang ya, ada gabungan dari keduanya. Dan ini juga ada nih. Narasumber beritanya ada yang 2 tuh. Yang 2 Nopianti Nuruliah, Muhammad Iqbal Maulud. Saya ambil dari koran Pikiran Rakyat, masih koran Pikiran Rakyat yang narasumber beritanya ini ada 2 tuh, ada 2. Ini merupakan salah satu contoh penulisan narasumber berita ya seperti itu. Salah satu contohnya sih yang saya ambil di salah satu berita yang ada di koran. Nah, kan tadi saya sebutkan ya gabungan ataupun gabungan dari keduanya antara narasumber berita dan juga sumber berita. Ini saya kasih contoh nih. Nah, yang ini kelihatan nggak?
Nah, yang ini. Nah, ini saya masih di Pikiran Rakyat, koran Pikiran Rakyat. Ini contohnya. Nah, ini Windy Eka Pramudia garis miring kutip PR. Nah, yang ini Windy Eka Pramudia disebut dengan apa? Tadi narasumber berita. Ya, itu udah tulisan yang udah saya tulisin tuh. Yang ini PR itu merupakan singkatan dari koran Pikiran Rakyat. Nah, ini disebut dengan sumber beritanya tuh, Pikiran Rakyat. Benar kan? Nah, jadi seperti itu ya. Ini merupakan salah satu contoh berita yang saya ambil dari salah satu berita yang ada di koran. Nah, seperti itu. Yang jelas, kalian itu dari struktur berita pola piramida terbalik itu, jadi penjelasannya seperti itu. Dan penjelasannya seperti itu. Semoga kalian itu paham ya. Jadi seperti itu ya.